Oke guys, jadi sekarang aku mau review novel Si Anak Badai karya Terelie. Jadi buku ini adalah salah satu buku rangkaian cerita Si Anak Nusantara, buku Si Anak Nusantara. Salah satunya ini Si Anak Badai. Si Anak Badai ini terdiri dari 25 chapter dan ada 318 halaman. Nih, kita baca ya bagian belakangnya. Badai kembali membungkus kampung kami. Kali ini aku mendongak, menatap jutaan tetesan air hujan dengan riang. Inilah kami, si anak badai. Tekad kami sebesar badai, tidak pernah kenal kata menyerah. Buku ini tentang si anak badai yang tumbuh ditemani suara aliran sungai, riak permukaan muara, dan deru ombak lautan. Si anak badai yang penuh tekad dan keberanian mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Hari-hari penuh keceriaan dan petualangan seru. Nah, ini dari sinopsis singkatnya nih bisa kelihatan ya ceritanya. Jadi itu tentang anak-anak kampung Manoa namanya. Jadi mereka itu mempertahankan kampungnya yang akan dijadikan pelabuhan oleh pemerintah. Tapi berkat tekad dan kecerdikan anak-anak badai ini, akhirnya pembangunan pelabuhan itu jadi batal. Nah, jadi novel ini tuh tokoh utamanya adalah Zainal, atau biasa disebut di novel ini Za. Nah, si Zainal ini adalah seorang anak SD kelas 6 yang dia itu bercita-cita pengen jadi ahli cuaca. Jadi dia tuh pengen bisa memperkirakan akan ada badai atau enggak. Si Zainal ini punya sahabat di SD-nya, yaitu ada Malim, ada Ode, ada Awang. Jadi mereka ini di novel ini tuh selalu berempat. Terus si Za ini juga ayahnya adalah seorang pegawai kecamatan dan ibunya itu adalah seorang penjahit di kampungnya. Nah, jadi alur ceritanya itu dari chapter 1 menceritakan tentang si Zainal ini, si Za, yang bertemu sama bajak laut. Jadi di mimpinya bajak laut itu mencari kampung Manoa. Dan ternyata si Zainal ini bertemu bajak laut itu hanya mimpi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata si bajak laut yang di dalam mimpinya si Zainal ini atau si Za hadir di kehidupan nyata. Jadi si bajak laut ini adalah orang yang berniat untuk membangun pelabuhan di kampung Manoa ini. Jadi novel ini tuh alurnya maju. Dia dari awal tuh menceritakan tentang kehidupan kampung Manoa, terutama kehidupan si Za dan teman-temannya, yaitu Malim, Awang, dan Ode. Menceritakan benar-benar keseruan anak-anak kampung Manoa yang di setiap hari libur itu mereka duduk di bale, di muara, nungguin kapal-kapal besar yang lewat. Kemudian anak-anak itu pada berenang ke sungai dan berteriak kepada penumpang kapal agar dijatuhi uang koin. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan dari anak-anak kampung Manoa. Di novel ini juga banyak banget kayak komedi-komedinya, kayak tentang saling ledek-ledekan antara Za dan teman-temannya ini, dimana si Ode temannya si Za ini orang yang ngebosi gitu, suka memerintah teman-temannya, tapi dia lucu. Terus ada juga Malim ini adalah sahabatnya Ode yang sok pintar gitu, kayak banyak banget omongannya, sok tahu, sok pintar. Dan Awang adalah sahabatnya si Za yang paling pandai berenang.
Nah, terus di cerita ini juga ada tentang cinta monyetnya antara si tokoh utama yaitu si Zainal dengan Rahma namanya. Nah, Rahma ini adalah teman sekelasnya dia itu cucu dari kakek atau Pak Kapten. Nah, jadi si kakeknya Rahma ini atau Pak Kapten ini adalah kayak tokoh kampung yang sangat dihormati, disegani, sampai akhirnya ketika pembangunan pelabuhan, Pak Kapten ini punya peran yang cukup besar dan dia juga jadi korban dari si bajak laut ini. Jadi Pak Kapten ini ketika akan dibangun pelabuhan adalah orang yang paling keras menolak pembangunan pelabuhan. Jadi warga kampung Manoa itu benar-benar sangat mendengarkan dan sangat menyegani Pak Kapten. Kemudian waktu Pak Kapten menolak pembangunan ini, Pak Kapten memutarkan film tentang nasib kampung yang dijadikan pelabuhan, di mana akhir dari kampung yang jadi pelabuhan tersebut warganya menjadi kehilangan tempat tinggal, kehilangan sekolah. Nah, jadi di situ Pak Kapten mengajak warganya untuk sama-sama menolak pembangunan pelabuhan ini, karena akhirnya pembangunan pelabuhan ini akan merugikan warga kampung Manoa itu sendiri. Nah, selain tentang cinta monyet, di novel ini juga ada tentang solidaritas persahabatannya si Zainal. Jadi yang paling berasa tentang solidaritas pertemanannya itu ketika salah satu sahabatnya si yaitu si Malim, yang tiba-tiba dia ingin berhenti sekolah dan memutuskan untuk menunggui kapal yang lewat setiap hari dibandingkan datang ke sekolah. Sampai akhirnya Zainal, Ode, dan Awang membujuk setiap hari sampai seminggu lebih, terus mendatangi si Malim ini agar dia mau kembali ke sekolah lagi. Padahal Malim terus-terusan menolak, tapi si Zainal, Ode, dan Awang ini, sahabat mereka ini, terus membujuk si Malim agar kembali ke sekolah. Dan akhirnya si Malim mau kembali ke sekolah. Sampai Malim akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah, itu udah ceritainnya sedih banget, persahabatannya tuh berasa banget. Malim akhirnya dia minta maaf. Terus ada quotes di akhir chapternya itu yang menceritakan si Malim yang akhirnya mau lanjut sekolah. Quotesnya yaitu, seorang kawan tidak akan meninggalkan kawannya sendirian. Nah, cerita si Malim yang tiba-tiba ingin berhenti sekolah namun akhirnya dia lanjut sekolah lagi ini menunjukkan pesan yang ingin disampaikan penulis, yaitu bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi jangan menganggap sekolah itu hanya untuk membuang-buang waktu dan uang gitu, karena pada akhirnya pendidikanlah yang akan membuka wawasan kita dan kita bisa menaklukkan segala rintangan dunia gitu. Selain itu, novel ini juga dari awal cerita benar-benar menggambarkan bagaimana seorang anak yang sangat mematuhi orang tua, sangat berbakti kepada orang tua, ya meskipun kadang ngedumel atau kadang menolak gitu, tapi anak-anak ini tuh selalu saja menuruti apa perkataan orang tuanya. Jadi si Zainal ini punya adik 2. Adiknya itu ada si Tiah yang cewek dan ada Fatah atau Fatahilah yang cowok. Jadi si Zainal atau si dengan kedua adiknya itu selalu membantu ibunya yang berprofesi sebagai tukang jahit, di mana ibunya itu selalu meminta dan adik-adiknya untuk mengukur baju
mengukur baju yang ingin memesan baju kepada ibunya. Zainal dan adiknya juga sering membantu pekerjaan ibunya di rumah seperti mencuci piring dan lain-lainnya. Nah, kemudian kenapa novel ini disebut Si Anak Badai? Jadi puncaknya cerita tentang si anak badai ini ada di chapter 21, dimana ketika itu si Zainal dan teman-temannya, yaitu si Ode, Malim, dan Awang, sedang diajak mancing ke laut lepas. Kemudian tiba-tiba di tengah laut terjadi badai besar, dimana itu kapalnya benar-benar oleng, benar-benar terhantam ombak ke kanan dan ke kiri sampai benar-benar goyang. Dan disitu benar-benar diceritakan bagaimana 4 sekawan ini mereka bertahan dari badai. Dan ada action gitu ya, kayak actionnya si Zainal menolong temannya si Ode. Dan ini keren banget sih, pelataran waktu, suasana, ketegangannya itu dapet. Nah, menuju ke bab-bab akhir, chapter-chapter akhir, barulah di sini benar-benar diceritakan perjuangan si Zainal dengan sahabat-sahabatnya, dan juga perjuangan warga kampung Manoa dalam mempertahankan kampungnya dari rencana pembangunan pelabuhan. Jadi di novel ini tuh benar-benar digambarkan bagaimana warga-warga kampung Manoa ini yang benar-benar selalu bergotong royong, bekerja sama, dan benar-benar saling terikat persaudaraannya. Jadi ketika ada rencana pembangunan pelabuhan itu, seluruh warganya itu bersatu untuk menolak, walaupun akhirnya pembangunan itu harus dihentikan, harus dilanjutkan. Tapi akhirnya berkat kecerdikan si Zainal dan teman-temannya ini, pembangunan pelabuhan itu bisa digagalkan. Dan ternyata pembangunan pelabuhan ini dari awal itu merupakan suatu rencana yang licik gitu, dimana pembangunan pelabuhan ini diliputi oleh kebohongan dan juga korupsi, dimana ternyata banyak sekali kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam melakukan pembangunan ini. Dan juga ada praktek korupsi yang akhirnya bisa digagalkan oleh si Za dan juga teman-temannya. Dan ini kalau misalnya kita lihat di kenyataan, mungkin ada juga kali ya beberapa rencana pembangunan suatu infrastruktur seperti pelabuhan atau infrastruktur lain, di mana dalam proses perencanaannya itu ada praktek kebohongan atau praktek korupsinya juga kayak gitu. Dan di sini tuh keren banget perjuangan warga-warga kampung Manoa dan juga anak-anaknya, si anak badai ini, yang gigih mempertahankan tanah kelahirannya, yaitu kampung Manoa, agar tidak berubah menjadi pelabuhan. Oke guys, itu aja sih sebenarnya. Dan novel Si Anak Badai ini banyak banget sih komedinya, kayak sering bikin ngakak gitu. Ada lelucon-lelucon antara warga kampung Manoa atau antara si Za dengan teman-temannya. Dan ini tuh ringan banget, ngalir banget gitu, dan seru, benar-benar menggambarkan bagaimana keadaan suatu kampung yang berada di muara sungai gitu ya. Dan ini tuh benar-benar menceritakan keseharian, dan pelatarannya tuh dapet banget gimana sungai, gimana rumah-rumah yang berdiri di atas air, terus perjalanan dari rumah ke sekolah atau dari rumah ke musolah itu menggunakan perahu, kegiatan memancing dan kegiatan gotong royongnya itu berasa banget. Oke, kalau kalian masih penasaran, langsung aja
baca bukunya, beli aja langsung, harganya 70.000. Seru, gak berat bukunya. Oke, makasih. Maaf kalau banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.